Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, semoga semuanya ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu, amin. Di kesempatan video kali ini Bunda ingin mengajak kalian ya memperkenalkan satu resep yang dimana kadang-kadang kita lupa mempunyai pisang yang sudah agak tua ya. Itu jangan dibuang. Kalau kita olah, maka akan menghasilkan satu makanan yang paling disukai oleh keluarga. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan ya, 2 pisang, 2 butir telur, 100 gram gula pasir, lantas juga kismis dan coklat seperti ini. Juga 1 bungkus vanili ya. Nah, ini Bunda mempunyai adonan terigunya yang sudah jadi. Kalian pun bisa membuatnya sendiri. Namun untuk mempercepat waktu, di sini kita akan segera membuat isinya dulu ya untuk kue pie-nya itu. Gulanya kita masukkan, lantas juga masukkan 1 butir telur saja. Lantas kita aduk ya. Karena butir telur yang satunya lagi nanti kita akan pergunakan untuk mengolesi kue pie-nya. Setelah kita aduk gula pasir dan telur, maka kita masukkan pisangnya ya, kita iris-iris kecil. Yang seperti kalian lihat ya, pisang ini tuh sudah cukup tua. Jadi kalau dimakan itu rasanya udah terlalu lembek kayak gitu ya. Namun kalau untuk dibuat kue ini malah lebih bagus, rasanya akan lebih manis. Nah, pisangnya kita iris-iris seperti ini. Dan untuk deskripsi selengkapnya, Bunda akan tuliskan ya bahan-bahan apa yang diperlukan. Nanti silahkan kalian juga menyimaknya. 2 buah pisang ini cukup banyak ya. Kalau kita olah jadi makanan yang kekinian. Nah, setelah kita campurkan maka kita masukkan bubuk vanili. Kalau ada yang cair pun tidak apa-apa ya. Jadi tergantung selera saja. Lantas ini cube dari coklat dan ini kismis atau raisin. Ini pun sebetulnya kita bisa mengkira-kira menurut selera kita ya, berapa banyak coklat yang kita masukkan dan berapa banyak kismis atau raisin yang kita masukkan. Di sini Bunda hanya memakai 50 gram raisin atau kismis dan 25 gram coklatnya saja. Nah, setelah diaduk ya, ini pisangnya itu kita agak sedikit pijit-pijit kayak gitu ya, jadi agak empuk. Sekarang kita siapkan adonan terigunya ya. Di sini karena Bunda belinya yang jadi, maka akan dibentuk jadi kotak kayak gitu ya, karena nanti agar bisa dilipat dengan bentuk kotak. Nah, jika kalian ingin tahu cara membuat terigu adonannya ini ya, ada di video yang lainnya. Sebetulnya sama saja ya, kalau untuk membuat adonan terigu ini sangat mudah sekali, hanya terigu dicampur air, begitu saja. Nah, kira-kira kotaknya seperti ini. Nanti sisanya juga kita akan masih bisa dipergunakan tentunya ya. Di sini saya hanya ingin mempersingkat waktu. Jadi kita isi adonannya dengan pisang yang sudah kita adonin juga ya, jadi seperti ini. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Lantas di sini pun saya mempergunakan seperti tusuk sate ya. Nah, sekali lagi agar lebih jelasnya, jadi
pinggir-pinggirnya ini harus betul-betul tertutup ya. Kita pijit-pijit saja seperti ini. Dan sekali lagi agar lebih jelas, tusuk satenya itu saya pergunakan hanya untuk membuat posturnya ya. Jadi kalau sudah kita buat dan kita siapkan di loyang, nah seperti ini kira-kira. Setelah itu saya menyiapkan 1 butir telurnya yang sisanya tadi ya untuk mengolesi kue pie-nya di atas. Kita hanya langsung mengocoknya seperti ini. Nah, sangat mudah sekali. Dan kita mengoleskannya di atas kue yang sudah siap untuk dipanggang. Kita panggangnya nanti dalam oven ke panas 180 derajat Celcius, kurang lebih hanya 25 menit saja. Sekali lagi, panas ovennya kurang lebih 180 derajat Celcius dan lamanya sekitar 25 menit. Nah, setelah diolesi telurnya, di sini saya taburkan gula pasir ya. Ini pun menurut selera dari semua sahabat. Dan sekarang sudah siap. Saya masukkan ke dalam panggangan ovennya ya. Nah, ini sekali lagi hanya 25 menit keseluruhan untuk memanggangnya. Ini setelah 20 menit saya cek ya, jadi mengembang seperti ini. Dan inilah hasilnya. Nah, teman-teman, jadi buah pisang yang tadi sudah kelamaan itu ya, kalau kita olah seperti ini, maka akan menjadi makanan yang pasti disukai oleh keluarga kita. Dan makanan ini pun anak-anak saya, suami saya, semua pada suka. Mereka sering sekali minta dibuatkan makanan seperti ini. Inilah hasilnya ya, setelah dingin dari loyangnya saya angkat, maka saya akan segera memotongnya. Ini tuh sangat renyah ya, knusprig kayak begitu. Dalamnya itu sangat apa ya, jadi luarnya renyah, dalamnya empuk kayak begitu teman-teman. Nah, kita lihat. Nah, ini saya potong ya. Dan inilah hasilnya. Nah, seperti ini. Dan jika kalian suka ya dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan sharing kepada teman lainnya. Selamat mencoba dan sampai jumpa.